Perkenalkan, nama saya Mario Basudara Saputra, saya dari kelompok F. Di materi fisika yang kali ini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi dari PPT putaran gelombang dan bumi. Sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu Erika, saya sendiri, pribadi Agung, Kaucar Putri, Muniro Uno, kita ada Pak dan negara. Dari pembukaan ini, tujuan atau dari pembelajaran kami adalah membedakan putaran gelombang dan bumi, menerapkan peran harmonis sederhana pada energi dan gas, membedakan gelombang besar dan longitudinal. 4. Menentukan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi dan perangkat gelombang. 5. Membedakan cepat-cepat gelombang. 6. Menganalisis frekuensi bumi dan menggunakan Doppler. 7. Belajar menggunakan gelombang bumi dan menggunakan teknologi. 8. Membuat alat bumi yang menggunakan gelombang bumi. Lalu, apa yang putaran? Putaran adalah gerakan bolak-balik suatu objek atau posisi keseimbangan. Sifatnya adalah amplitudo dengan lambang A, lalu frekuensi dengan lambang F, dan periode dengan lambang besar. Frekuensi itu jumlah getaran detik, lambangnya HZ atau waktu adalah waktu yang membutuhkan satu kali getaran penuh. Lalu amplitudo adalah besaran simpanan maksimum. Gerakannya contohnya seperti ini, gerakan bukan gerakan ini. Lalu ini adalah contoh dari rumus dari periode sama rumus dari frekuensi. Lalu satu kali getaran adalah saat A ke C, lalu C kembali ke A. Itu adalah satu kali getaran penuh. Lalu ini getaran adalah gerakan bolak-balik berulang-ulang di sekitar keseimbangan. Rumusnya adalah T besar sama dengan T dibagi N, di mana T adalah total dan N adalah jumlah getaran. Lalu frekuensi F jumlah getaran per detik, rumusnya F sama dengan N per detik. Siklusnya ialah A titik terjauh dari B titik keseimbangan kanan, C titik terjauh ke arah sebaliknya ke arah kanan. D ini adalah saat kembali ke titik keseimbangan. Yang tujuh adalah apa itu gelombang? Gelombang adalah serangkaian gerakan oscilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui medium atau ruang. Gelombang dibagi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Nah, ini ada definisi gelombang transversal, yaitu arah getaran vertikal tegak lurus ke arah lambatan seperti ini. Ini adalah puncak amplitudo, puncak adalah panjang gelombang. Lalu gelombang transversal dibagi lagi menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik yang termasuk gelombang transversal karena arah mekanisme dan gerakannya saling tegak lurus, arahnya merupakan arah rambut gelombang. Yang kedua adalah gelombang terpolarisasi. Gelombang ini memiliki dua dimensi yang menunjukkan fenomena dan proses terjadinya polarisasi dan linear terpolarisasi. Hal ini serupa ketika kita menggerakkan tangan dalam satu garis yang turun, kita akan mendapat gelombang terpolarisasi seperti ini. Biasanya naik turun, ini bermagnetnya. Dan ini arah elektromagnetik. Lalu selanjutnya ada jenis gelombang, yaitu gelombang longitudinal yang merujuk pada gelombang di mana arah getaran partikel mediumnya sejajar atau bergerak searah dengan arah perambatan gelombang tersebut. Contohnya adalah gelombang bumi. Dalam gelombang longitudinal terdapat beberapa elemen yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat gelombang tersebut. Ada rapatan, wilayah di sepanjang gelombang memiliki molekul berdekatan atau tekanan yang lebih tinggi. Kalau dalam gegangan, area di sepanjang gelombang yang memiliki molekul yang terpencar atau tekanan yang lebih rendah. Lalu ada panjang gelombang, jarak antara dua titik rapatan atau dua titik rendahan berdekatan dengan gelombang tersebut. Selanjutnya di rumus tata gelombang akan dibawakan teman saya. 3. Perkenalkan, nama saya Erika Nurmawati. Saya akan menjelaskan rumusnya. Yang pertama adalah rumus cepat lambat gelombang. Rumus cepat lambat gelombang. Yang pertama adalah rumus menghitung kecepatan. Rumus cepat lambat gelombang dapat digunakan untuk menghitung kecepatan perambatan suatu gelombang atau jarak yang disebut gelombang dalam satu detik. Terdapat 3 variasi rumus yang digunakan, yaitu P sama dengan S atau P kecil, P sama dengan S per T, atau P sama dengan lambda T besar, atau 0 kali F.
Simbol-simbol memiliki keterangan sebagai berikut. Yang V adalah kecepatan bergelombang, satuannya adalah meter per second. Yang kedua adalah lambda atau panjang gelombang dalam meter. Yang ketiga T adalah T besar adalah periode gelombang. Yang keempat adalah F atau frekuensi gelombang, satuannya hertz. Yang selanjutnya adalah S atau jarak yang ditempuh gelombang, satuannya meter. Yang T kecil adalah waktu dalam detik. Rumus menghitung frekuensi adalah F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per periode. Rumus kedua adalah rumus periode gelombang. Cara menghitung periode gelombang adalah T besar atau periode sama dengan T per N atau T besar sama dengan 1 per F. Selanjutnya adalah contoh gelombang. Contoh pertama adalah gelombang transversal, yaitu riak gelombang pelan pada permukaan air, selingi bergerak naik turun, gelombang es pada muka bumi. Yang selanjutnya contoh gelombang longitudinal adalah gelombang suara, selingi bergerak maju mundur, dan gelombang E pada muka bumi. Ya, ada contoh soal. Ini kita akan menjelaskan tentang gelombang longitudinal. Jadi ini adalah dulu. Ini kita akan menjelaskan tentang gelombang longitudinal. Jadi ini adalah dulu. Gelombang longitudinal itu ada rapatan dan rentetan. Jadi kalau dia satu gelombang itu sama dengan satu rapatan plus satu renggangan. Itu ya. Jadi kita baca dulu soal. Dengan jarak antar pusat renggangan ke pusat rapatan terdekat. Pusat renggangan ke pusat rapatan terdekat. Oh, berarti ini langsung. Berarti ini ada nilai dari lambdanya, panjang gelombangnya. Lambda satu gelombang itu 20 cm. Jadi ini semuanya. Kalau kalian seperti ini ya, ini ada berapa gelombang misalnya tanya. Satu rapatan satu renggangan itu satu, ya. Satu rapatan satu renggangan, satu juga berarti dua. Ini satu rapatan itu sama dengan setengah. Jadi kalau ditanya ini berapa gelombang, ini totalnya. Jika ditanya ya, totalnya itu sama dengan 2,5 gelombang. Jadi kalau kalian ditanya berapa lambdanya, jika panjang total rapatan renggangan longitudinal ini sebanyak 20, berarti jadi 20 bagi 2,5 ya. Cuma berhubung di sini di soal dikatakan pusat renggangan pusat rapatan terdekat, terdekat. Berarti ini adalah lambdanya 20 cm langsung. Berarti yang A ini terjawab nih yang A. Berarti yang A itu jawabannya sama dengan 20 cm atau sama juga dengan 0,2 meter dibagi 100 ya. Ingat, dari cm ke meter dibagi 100. Dan terjadi 20 getaran. Ini namanya N. N-nya sama dengan 20. Tiap 4 detik itu T-nya. T-nya 4 sekon. Nah, sekarang kita cari frekuensi B. Oke, B ya. Frekuensinya berapa? B dulu. B. Frekuensi itu sama dengan N per T. Itu kalian baginya berapa jumlah gelombang dibagi dengan T-nya. Jumlah gelombang ini getarannya ya. T-nya tadi 4 sekon ya. Terhapus ya. 20 bagi 4 berarti sama dengan 5, satuannya hertz. Nah, gitu. 5 hertz. Oke, sekarang yang C. Yang C itu berapa? Periode. Kalau periode ini
balikan dari F, yaitu T kecil bagikan N. Nah, ini jadi N. Berarti ini sama dengan 4/20, berarti sama dengan 1/5 sekon atau 0,2 sekon. Serah kamu pakai bilangan koma boleh, bilangan pecahan juga boleh, sama saja hasilnya. Atau kalian mau pakai rumus lain, T itu sama juga dengan 1 per F. 1 dibagi frekuensinya, ini sama saja hasilnya. Ya, hasilnya nanti sama dengan 1/5. 1/5 ya. Kan frekuensinya dengan sekon, berarti 0,2 sekon. Sama saja, mau pakai sekon boleh, mau pakai rumus atas boleh, rumus bawah boleh. Hasilnya pasti sama, 0,5 atau 1/5 atau 0,2. Sorry ya, banyak salah. Saya sebut. Yang D, kecepatan. D itu mudah saja rumusnya. Kecepatan itu V sama dengan lambda dikalikan F. Berarti lambdanya 0,2, kita pakai meter ya, kita 5, jadi V nya sama 1 meter per sekon. Kalau kamu pakai senti, nanti sentimeter per sekon jawabannya. Nah, jadi itu dia penjelasan soal dan tentang gelombang longitudinal. Rumusnya sama dengan gelombang transversal ya, cuman beda bentuk saja. Jadi dia tidak ada yang beda, cuma beda bentuk. Rumusnya sama saja, tidak ada yang beda rumusnya, hanya beda bentuk. Kalau transversal itu ada bukit lembab, dia seperti gelombang air. Kalau ini seperti gelas ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mengerti. Jangan lupa subscribe dan share teman-temannya sebanyak-banyaknya supaya channelnya makin tambah berkembang juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Itu dia contoh soalnya. Selanjutnya ada bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah gelombang longitudinal yang dihasilkan oleh getaran sumber bunyi dan merambat melalui medium udara. Suatu benda yang bergetar menyebabkan partikel di sekitarnya bergetar juga, sehingga menghasilkan gelombang bunyi yang merambat melalui medium seperti gas, cair, atau padat, hingga mencapai telinga manusia. Frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Lalu ada syarat terdengarnya bunyi. Sumber bunyi harus ada benda yang bergetar untuk menghasilkan bunyi. Medium, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Medium ini bisa berupa udara, air, atau zat padat. Yang ketiga ada indera pendengar. Harus ada alat pendengar seperti telinga manusia untuk menerima gelombang bunyi tersebut. Karakteristik bunyi. Frekuensi bunyi menentukan tinggi rendahnya nada. Bunyi dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan frekuensinya. Yang pertama ada infrasonik. Frekuensinya adalah kurang dari 20 Hz. Audiosonik. Frekuensinya antara 20 Hz hingga 20 Hz. Yang ketiga ada ultrasonik, yaitu frekuensinya berada di lebih dari 20.000 Hz. Ya. Yang selanjutnya adalah resonansi dan pemantulan bunyi. Resonansi bunyi adalah fenomena ketika frekuensi alami suatu benda sama dengan frekuensi sumber
peningkatan amplitude putaran. Contoh resonansi dapat ditemukan pada alat musik seperti gamelan dan gitar. Yang kedua adalah pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan dan dipantulkan kembali. Fenomena ini dapat menghasilkan efek gaung atau gema tergantung pada jarak antara sumber bunyi dan permukaan pengatur. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Di sini saya sebagai pengacara akan melakukan presentasi teman saya mengenai materi fisika. Dalam rumus dan rumus singkat untuk menghitung kecepatan bunyi dan fisika adalah V sama dengan F dikali dengan lambda. Dengan pengertiannya adalah V kecepatan bunyinya dengan satuan meter per second, F dengan frekuensi bunyi dengan satuan hertz, dan lambda panjang gelombang bunyi dengan satuan meter. Kecepatan bunyi juga bisa dipengaruhi oleh medium tempat bunyi perangkat, terutama suhu udara. Pada suhu 20 derajat di udara, kecepatan bunyi rata-rata adalah sekitar 343 meter per second. Getaran harmonik sederhana. Bandul adalah contoh klasik dari getaran harmonik sederhana. Bandul yang beralur dengan sudut kecil mengikuti hukum getaran harmonik sederhana. Periode getaran dapat dihitung dengan bersamaan E sama dengan 2pi akar L per G. L di sini adalah panjang dari tali tersebut dengan satuan meter, dengan G percepatan gravitasi. Di sini ada contoh soal. Sebuah bandul sederhana dengan periode memiliki panjang 1 meter. Jika percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second, berapa periode bandul tersebut? Nah, dengan rumus yang tadi, T sama dengan 2 dikali pi dikali akar L per G. Kita masukkan semuanya. Pi kita menggunakan 2,7, lalu panjang dari talinya tadi 1 meter dibagi dengan kecepatan gravitasinya 9,8. Ditemukan 2 periode hasil dari perhitungan periode. Untuk yang selanjutnya ada getaran harmonik sederhana, yaitu pegas. Pada pegas berlaku hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya yang diperlukan untuk mengubah panjang pegas sebagai gaya mengubah panjang tersebut. Secara matematis, hukum Hooke dapat digambarkan dengan kesalahan hukum. F sama dengan K dikali X. K di sini memiliki pengertian konstanta pegas, sementara X merupakan perubahan panjang pegas dari posisi yang sebelumnya. Nah, ini juga ada contoh soal lagi untuk getaran harmonik sederhana. Di laboratorium kimia, sebuah pegas digunakan untuk menimbang bahan kimia. Jika konstanta pegasnya adalah 20 Newton per meter dan pegas tersebut memiliki panjang sejauh 0,02 meter ketika digunakan, berapa gaya yang bekerja pada pegas tersebut? Nah, ini dia dengan rumus yang tadi. F sama dengan K dikali X. 200 dikali 0,02. Jadinya mundur maju ke bawah dengan 0,02 sama dengan 4. Yang selanjutnya adalah hubungan antara panjang gelombang frekuensi dan cepat lambat gelombang. Hubungan ini dinyatakan dengan persamaan panjang gelombang. Lambda sama dengan F per F, atau lambda sama dengan V dikali T atau periode. Panjang gelombang katakan dari. Ini juga ada contoh soal untuk hubungan antara panjang gelombang frekuensi dan cepat lambat gelombang. Gelombang cahaya memiliki panjang gelombang 500 meter dan frekuensi 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Berapa kecepatan lambat cahaya tersebut? Nah, dengan rumus yang tadi ditanyakan adalah F-nya, frekuensi. Nah, kita akan menggunakan rumus F sama dengan C dibagi lambda. F sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 5 kali 10 pangkat 7, dan ditemukan hasil 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Fakar Danendra Falak dari absen 32. Nah, saya akan melanjutkan
tentang hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan cepat lambat gelombang. Itu kita akan membahas soalnya. Itu jika sebuah gelombang bunyi di udara memiliki frekuensi 44 Hz dan melambat dengan kecepatan 340 mili per second. Berapakah panjang gelombangnya? Nah, untuk jawabannya itu yaitu rumusnya ini. Ya, oke, sama dengan V per F. V yang tadi itu adalah meter per second, V-nya itu meter per secondnya, F-nya itu adalah frekuensi Hz-nya. Jadi 340 milisecond meter per second dibagi 440 Hz, yaitu jawabannya 0,772. Jadi cukup gampang buat yang soal ini karena cuma hanya dibagi. Dan selanjutnya itu ada sifat-sifat umum gelombang. Yang pertama, difraksi. Penyebaran gelombang terjadi saat gelombang melewati celah sempit. Yang kedua, refraksi pembelokan. Itu gelombang terjadi saat ada dua gelombang melalui dua medium yang berbeda. Yang ketiga, refleksi pemantulan. Gelombang terjadi saat gelombang sampai batas medium. Yang terakhir, interferensi superposisi dua gelombang yang bertemu. Jadi, pertemuan ini dapat saling menguatkan atau melemahkan sesama gelombang. Nah, ini untuk efek Doppler. Efek Doppler terjadi saat ketika sumber bunyi atau penggerak relatif satu sama lain, penyebab dari perubahan frekuensi bunyi yang didengar. Efek Doppler ini secara matematis itu dapat digambarkan sebagai berikut, di mana F aksen sama dengan buka kurung V plus V pendengar per V plus V sumber tutup kurung dikalikan F. Untuk F aksen itu frekuensi yang didengar, untuk V itu cepat lambat bunyi, V pendengar itu kecepatan pendengaran, V sumber itu kecepatan sumber bunyi. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Mas Uno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Numer Muhammad Gaza. Saya dari kelas 11 TMC nomor absen 8. Di sini izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Mas Maka. Di sini kita akan membahas tentang efek Doppler. Apa sih itu efek Doppler? Efek Doppler terjadi ketika sumber bunyi atau pendengar bergerak relatif satu sama lain, menyebabkan perubahan frekuensi bunyi yang didengar. Efek Doppler ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu F aksen sama dengan V plus V pendengar per V plus V sumber kali F, di mana F aksen adalah frekuensi yang didengar, V adalah cepat lambat bunyi, V pendengar kecepatan pendengar, V sumber adalah kecepatan sumber bunyi. Kemudian akan dilanjut dengan soal. Coba pikirkan, sebuah mobil patroli sedang bergerak mendekati kantor polisi dengan kecepatan 20 meter per second, dan bunyi sirene mobil tersebut memiliki frekuensi asli 500 Hz. Jika kecepatan kerambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, berapakah frekuensi yang didengar oleh tukang parkir yang berada di luar kantor polisi? Seperti ini orang pertama dan orang kedua. Sudah contoh. Pertama adalah yang perlu dikerjakan, yaitu mengetahui beberapa angka yang sebelumnya berada di soal tadi. Ini. Kemudian dimasukkanlah sebuah rumus, yaitu Fp sama dengan V plus VA plus Vp per V plus VA kurangi Vs kali Fs. Kemudian angka terus yang di sini langsung dimasukkan ke rumus yang sebelumnya tadi. Kemudian dapat dihasilkan angka yaitu 515,6 Hz. Jadi frekuensi yang didengar oleh arti adalah 515,6 Hz. Seperti itu. Kemudian terdapat soal lagi.
Coba pikirkan, dalam sebuah pabrik, alat yang menggunakan gelombang ultrasonik menghasilkan frekuensi sebesar 1000 Hz. Teknisi mendengar alat tersebut dengan kecepatan 10 meter per second. Jika kecepatan suara di udara adalah 343 meter per second, berapakah frekuensi ultrasonik yang didengar oleh teknisi? Baik, yang pertama, selama kita mengetahui angka yang sebelumnya berada di soal ini dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu F aksen sama dengan, kemudian langsung dimasukkan angka yang di sini tadi 1343 tambah 10 per 343. Kemudian hasil dari ini kita tambah 343 tambah 10 adalah 1000 kali 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung. Pertama 1000 bagi 343 itu adalah 2,9 sekian 2,915 sekian, kemudian dikali dengan 353, maka hasilnya ditemukan adalah 1029,115 sekian. Ini adalah hasil dari soal yang ada di sini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalasati Grigori. Saya akan presentasi teman saya. Efek Doppler. Sebuah mobil tangki kimia mendekati pabrik dengan kecepatan 30 meter per second dan klakson mobil tersebut menghasilkan bunyi dengan frekuensi 400 Hz. Jika kecepatan suara di udara adalah 340 meter per second, itu frekuensi bunyi yang didengar oleh pekerja pabrik. Oke, mari kita lihat. F aksen sama dengan 400 Hz kali 340 meter per second diberikan 340 meter per second dikurangi 30, dan hasilnya adalah 438,71 atau bisa 438,71 Hz. Penggunaan gelombang bunyi dalam teknologi ultrasonografi (USG). Teknologi ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk membuat gambar dari organ dalam tubuh. Sonar (Sound Navigation and Ranging). Sonar digunakan untuk mendeteksi objek di bawah air dengan menggunakan pantulan gelombang suara. Ultrasonikasi untuk ekstraksi. Teknologi ultrasonik digunakan untuk mempercepat proses ekstraksi bahan kimia dari sampel dengan memanfaatkan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi. Ini sangat berguna dalam analisasi kimia organik untuk memisahkan komponen aktif dari bahan mentah. Pembersih ultrasonik. Pembersih ultrasonik menggunakan gelombang ultrasonik untuk membersihkan alat laboratorium secara mendalam dengan sangat efisien, seperti bejana kimia dan peralatan gelas yang sering terpapar senyawa kimia korosif dan sulit dibersihkan dengan metode konvensional. Sekian dari kami. Terima kasih. Saya Kalasati Grigori dan mewakili
dan mewakili teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek mesin.